Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 10 TKP? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Apabila ada yang sedang sakit, semoga segera sembuh. Ya, pada pertemuan kali ini, Ambu akan memberikan materi tentang reference. Ya, kita pada pertemuan kali ini, SKD-nya akan membahas tentang produk dari Microsoft. Ya, Microsoft itu suatu perusahaan yang salah satu produknya adalah Microsoft Office. Nah, untuk Microsoft Office sendiri, mungkin yang banyak dikenal oleh kita semua ya, itu yang pertama adalah Microsoft Word. Ini ya, Microsoft Word ini. Nah, biasanya logonya itu berupa huruf W gitu ya. Itu kemudian Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang Microsoft Access. Itu akan kita bahas sedikit ya. Nah, itu masih lama sih, masih nanti kalian kelas 3 di mata pelajaran PKK. Oke, untuk Microsoft Word bentuknya seperti ini. Dia memiliki logo huruf W ya, seperti ini. Nah, ini logonya seperti ini ya. Nah, kemudian Microsoft Word ini dia adalah aplikasi ya, berarti bagian dari software ya. Nah, atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah kata ya. Nah, untuk Microsoft Word ini tampilannya, kita ketika membuka akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan dokumen seperti itu ya, dimana dokumen ini adalah tempat dimana kita akan melakukan pekerjaan yang akan dibuat di Microsoft Word seperti itu. Nah, kemudian di sini ada menu-menu ya, ada menu Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, dan Help gitu ya. Nah, mungkin ketika dulu SMP sudah dibahas gitu ya, mana yang termasuk ke dalam formatting, menu formatting gitu ya. Nah, kemudian menu editing gitu ya, kemudian menu standarnya apa saja, kemudian menu drawing gitu ya, drawing misalkan apa saja. Nah, itu mungkin di SMP sudah dibahas. Dan beberapa shortcut untuk kita gunakan di keyboardnya itu mungkin juga sudah dibahas di waktu kalian SMP ya. Jadi ketika kita akan membuat atau mengcopy suatu data yang ada di Word, bisa digunakan dengan menekan CTRL plus huruf C gitu kan. Nah, kemudian mempastenya dengan shortcut CTRL plus V gitu. Kalau untuk cut, untuk mengguntingnya, misalkan menggunakannya apa, CTRL plus apa, X, iya betul. Kemudian shortcut standar lainnya misalkan kita gunakan CTRL Z untuk membatalkan perintah sebelumnya, atau biasa digunakan kita adalah undo ini ya, undo seperti itu. Nah, kemudian ya yang ada di atas ini adalah customize quick akses toolbarnya gitu ya. Ini toolbar. Nah, toolbar yang ada di atas ini adalah untuk mempercepat. Misalkan apa sih yang sering kita gunakan? Biasanya untuk menyimpan gitu ya, CTRL-S gitu ya. Nah, ini sudah diberitahu di sini ketika kita klik biasanya muncul ini adalah fungsinya untuk menyimpan gitu ya, save. Kemudian muncul shortcutnya yang harus kita tekan adalah CTRL plus S misalkan, seperti itu. Oke. Pada pertemuan kali ini Ambu akan membahas tentang reference. Reference sendiri itu adalah menu yang ada di Microsoft Office. Nah, toolbarsnya seperti ini.
Oke, yang akan Ambo bahas di sini adalah ketika nantinya kalian membuat suatu makalah. Ada yang sudah pernah membuat makalah di sini? Iya, nanti atau enggak setelah lulus misalkan akan kuliah, biasanya kan kuliah juga perlu adanya tertulisnya ya, yaitu berupa laporan gitu ya, laporan skripsi misalkan. Nah itu memerlukan yang namanya daftar isi. Nah daftar isi itu sangat dibutuhkan untuk kita mengetahui halaman dari yang akan kita buat seperti itu. Nah halaman ini akan sangat terasa penting ketika halaman yang kita buat itu misalkan jumlahnya banyak seperti itu ya. Nah oke, yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat daftar isi secara otomatis, yang pertama adalah di sini kita membuat dulu apa saja sih menunya misalkan yang akan dibuat gitu ya. Nah biasanya kan halaman 1 ini cover ya. Nah kemudian setelah cover biasanya ada daftar isi atau kata pengantar dulu gitu kan. Nah di sini biasanya pertama misalkan kita punya babnya itu adalah pendahuluan gitu ya. Nah kemudian setelah pendahuluan biasanya ada dalamnya pendahuluan itu ada latar belakang. Sebelumnya ini tidak harus menggunakan huruf besar semua ya, cuman Ambo di sini pengen membuatnya seperti ini gitu ya, ada hurufnya kapital semua. Oke. Latar belakang biasanya dalamnya pendahuluan ada tujuan. Setelah ada tujuan biasanya ada identifikasi masalah misalkan ya. Nah kemudian biasanya ada jadwal pelaksanaan gitu ya. Kemudian biasanya ada apa lagi, ada lokasi gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian bab 2 nya misalkan tentang apa, tentang tinjauan pustaka misalkan. Nah tinjauan pustaka ini biasanya terdiri dari materi 1 misalkan, materi misalkan tentang SKD ya, materi 1 itu kemarin tentang CMD ya. Nah kemudian materi 2 tentang apa kemarin, materi 2 tentang Petaminda. Nah materi 3 tentang Microsoft Word misalkan seperti itu. Oke. Nah selanjutnya misalkan bab selanjutnya adalah bab tentang analisis saja ya, analisis aplikasi misalkan. Nah, analisis aplikasi misalkan di sini ada menggunakan apa? Menggunakan misalkan 5W 1H misalkan. Gitu ya, metode 5W 1H. Kemudian analisisnya sudah, metodenya sudah, kemudian di sini kesimpulan dan saran. Ada kesimpulannya. Nah, ada sarannya. Seperti itu ya. Oke, ini hanya contoh saja ya. Mungkin isinya itu akan berbeda gitu ya, tergantung dari konten apa atau untuk apa makalah itu dibuat. Nah, ini Ambo hanya mencontohkan misalkan kita sedang membuat skripsi. Nah, skripsinya ini pertama dia terdiri dari pendahuluan gitu ya. Nah pendahuluan, kemudian ini kita blok pendahuluan, kemudian bab 2-nya adalah tinjauan pustaka. Nah kemudian bab 3-nya adalah tentang analisis aplikasi dan kesimpulan dan saran seperti itu. Nah ini setelah diblok, gimana tadi caranya Ambo membloknya? Caranya setelah kita
ambil ini ya kursornya. Nah, kita tekan CTRL, ditahan, kemudian kita blok gitu ya. Nah, itu caranya untuk memblok beberapa bagian saja. Oke, ini adalah bab utamanya. Nah, di bab utamanya ini kita masuk ke menu home. Kemudian di sini ada submenu style. Nah, di submenu style kita menggunakan heading 1. Gitu. Nah, tulisan akan berubah menjadi berwarna biru seperti ini. Oke, biarkan saja ya biar kelihatan bedanya. Pendahuluan sudah berubah ya, tujuan pustaka, analisis, dan kesimpulan. Oke, selanjutnya Ambu akan berikan header footer yang telah kita pelajari di minggu lalu ya. Header footer di sini Ambu membutuhkan page number. Page numbernya Ambu simpan di bawah. Page button ya, button Ambu kasih number di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita close. Oke. Nah, setelah ini kemudian untuk pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan identifikasi masalah, jadwal pelaksanaan dan lokasi Ambu biarkan di sini. Kemudian yang tinjauan pustaka ini Ambu tekan CTRL enter untuk memindahkan ke dokumen kedua. Seperti itu. Nah, tadinya ada di page 1 ya, ada di halaman 1. Sekarang tinjauan pustaka sudah pindah di halaman 2. Oke, Ambu ulangi lagi CTRL Z ya. Nah, tadinya kan seperti ini ya, pendahuluan dan tinjauan pustaka berada di halaman atau page 1. Nah, untuk memindahkannya tidak menekan enter secara terus-menerus, tapi yang harus dilakukan adalah pindahkan kursor pada tempat yang akan kita pindahkan posisinya, kemudian tekan CTRL enter. Maka tinjauan pustaka akan pindah. Oke, selanjutnya kamu juga akan melakukan pemindahan untuk analisis aplikasi, CTRL enter. Nah, sehingga ada di posisi halaman 3. Kemudian kesimpulan dan saran ada di halaman 4. CTRL enter lagi. Oke. Nah, sehingga sekarang Ambu mempunyai 4 halaman ya. Halaman 4 kesimpulan dan saran. Halaman 3 adalah analisis aplikasi. Halaman 2 tinjauan pustaka, dan halaman 1 adalah pendahuluan. Oke. Nah, selanjutnya tadi latar belakang, tujuan, identifikasi masalah, dan lokasi. Ini Ambu akan klik heading 2. Nah, sehingga warnanya berubah ya menjadi warna biru. Gitu. Oke. Selanjutnya sama yang materi 1, 2, 3 ini Ambu blok, kemudian kita klik pada style heading 2. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk yang submenu dari yang pertama tadi ya. Oke, sudah. Nah, kemudian kesimpulan dan saran pun kita blok. Oke. Setelah semua selesai, untuk pendahuluan ini Ambu akan pindahkan pada halaman 2 karena halaman 1 akan kita buat sebagai daftar isi. Oke, nah pendahuluan ada di halaman 2 dan halaman 1 kita biarkan kosong seperti ini. Oke, nah selanjutnya ada satu hal lagi yang harus kita tambahkan, yaitu di paragraf kita akan menambahkan multi-level list. Yang akan kita pilih adalah yang ini ya, yang heading. Karena kita bermain dengan heading. Nah, maka akan muncul dengan otomatis seperti ini. Tadi tidak usah diblok ya. Ambu ulangi, CTRL Z. Nah, kita masuk ke menu paragraf multi level list, kemudian dipilih yang heading. Oke, maka akan secara otomatis angkanya ini akan muncul. Begitu juga dengan yang kedua, ketiga, dan keempat, bab keempat, gitu ya, dan subbagiannya. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, kursor kita arahkan ke halaman 1 yang tadi sudah kita kosongkan. Kemudian di halaman 1 ini kita masuk ke menu reference. Oke, menu reference, kemudian kita pilih table of content.
Nah, di sini table of content-nya Ambu pilih yang konten atau automatic table 1. Oke, secara otomatis daftar isi sudah kita buat. Gitu, mudah ya. Nah, di sini kita buat tulisannya daftar isi seperti itu ya. Nah, di daftar isi ini nanti kalau kita akan memasuki halaman, misalkan ya kalau dulunya mungkin masuk ke halaman misalkan buka halaman tentang kesimpulan dan saran, mungkin di scroll seperti ini ya, scroll ke bawah terus nyari kayak gini. Nah, kalau sekarang karena sudah memiliki daftar isi otomatis gitu ya, nah misalkan buka halaman kesimpulan dan saran, cukup tekan CTRL pada keyboard, kemudian arahkan kursor pada halaman yang dituju, kemudian diklik biasanya klik kiri. Nah, kemudian nanti kita akan langsung pindah ke halaman yang dituju seperti itu. Simpel ya. Oke. Nah, untuk heading ini kita bisa modif gitu ya. Nah, misalkan saya pengen kesimpulan dan sarannya ini dimodif, misalkan saya nggak suka tulisannya Calibri, saya sukanya tulisannya misalkan Cambria. Nah, ukuran fontsnya 16 misalkan, terus warnanya mau hitam gitu ya. Nah, ini jangan lupa diklik atau dicentang automatically update-nya. Oke, jangan lupa tekan oke. Nah, maka ini kesimpulan dan saran akan berubah tulisannya menjadi Cambria dan sesuai dengan yang tadi kita buat ya. Nah, seperti itu. Oke, nah gitu pula di sini kita bisa update misalkan tulisannya yang berubah. Nah, oke. Silakan gitu ya. Atau halamannya yang mau berubah, ini bisa kita update di sini. Oke. Ya. Mungkin segitu saja untuk pembuatan daftar isi otomatis ya, reference biasanya ya dikenalnya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ambu tidak memberikan tugas karena minggu depan kita masuk ke dalam PTS ya. Untuk PTS-nya sendiri Ambu mengambil materi dari komponen komputer sampai dengan Word pembuatan reference ini. Oke, silakan dipelajari. Semua materi ada di Google Classroom, ada di channel Ambu Iva ya. Nah, silakan dipelajari. Nanti minggu depan ulangannya berupa pilihan ganda. Dan esai, mau esai? Ya, nanti lihat aja ya soalnya ya minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.